Puji Tuhan, kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu rindu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, sekarang kita masuk di dalam kitab Obadja. Kitab Obadja, dan ayat pokok pada saat ini adalah Obadja 1 ayat yang ke-21. Obadja 1 ayat yang ke-21, demikianlah firman Tuhan. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Puji Tuhan, di dalam kitab Obadja ini menjelaskan tentang bagaimana seorang nabi kecil, yaitu bernama Nabi Obadja, yang dimana Nabi Obadja ini mendapat suatu penglihatan, mendapat suatu nubuatan tentang apa yang akan terjadi terhadap bangsa Edom, tentang bagaimana kemurkaan Allah terhadap bangsa Edom, bagaimana Tuhan akan membalas semua apa yang telah diperbuat oleh bangsa Edom. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tujuan kitab Obadja ditulis adalah untuk menubuatkan suatu malapetaka, suatu penghancuran atas bangsa Edom. Dan kita tahu bahwa bangsa Edom adalah keturunan Esau. Jadi kitab Obadja ini menubuatkan malapetaka dan kehancuran atas bangsa Edom itu. Untuk juga menetapkan bagaimana suatu perjanjian dan perjanjian kelepasan dan pemulihan bangsa Yehuda dan bangsa Israel. Maka dari itu firman Tuhan pada saat ini adalah seteru Allah dan umat Allah. Seteru Allah dan umat Allah. Mengapa saya mengangkat topik ini seteru Allah dan umat Allah? Karena di dalam kitab Obadja ini ada suatu bagaimana bangsa Edom adalah suatu perseteruan dengan Allah, atau suatu bangsa yang menentang Allah. Karena apa? Karena apa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Karena bangsa Edom ini adalah bangsa yang sangatlah congkak, sangatlah angkuh. Jika kita mau bahas secara singkat bagaimana bangsa Edom ini adalah suatu bangsa yang besar. Bangsa Edom ini adalah suatu bangsa yang dimana bangsa tersebut memiliki banyak orang yang pandai, memiliki banyak pahlawan-pahlawan hebat. Sehingga apa? Sehingga bangsa Edom ini menganggap bahwa semua bangsa itu tidak akan mengalahkan bangsa Edom tersebut. Juga bangsa Edom ini memandang rendah bagaimana bangsa lain, contohnya bangsa Yehuda dan bangsa Israel. Dan ini adalah bagaimana suatu perseteruan dengan Allah. Kecongkakan, keangkuhan, kesombongan bangsa Edom yang telah diperbuatnya. Dan kesombongan adalah perseteruan dengan Allah. Adalah pertentangan dengan Allah. Allah membenci dengan sangat orang yang sombong. Mereka bangsa Edom lupa bahwa yang membuat mereka menjadi besar adalah Tuhan. Mereka menyalahgunakan semua itu, maka mereka menganggap dirinya bahwa mereka hebat, bahwa mereka bisa melakukan segala hal. Itu adalah sesuatu yang tidak Allah senangi. Nah, di dalam kitab Obadja ini ada dua hal yang bisa kita pelajari. Ada dua hal. Yang pertama yang kita pelajari dari kitab Obadja ini adalah kesombongan adalah perseteruan dengan Allah. Kesombongan adalah perseteruan dengan Allah. Kita lihat bagaimana bangsa Edom, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bagaimana bangsa Edom, bangsa yang besar, tapi bangsa Edom ini adalah bangsa yang congkak. Adalah bangsa yang angkuh. Adalah bangsa yang angkuh, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Nah, di sini adalah pernyataan bahwa bangsa Edom memiliki suatu keangkuhan, kepercayaan diri yang melebihi Tuhan. Maka dia berbicara, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Nah, kesombongan adalah perseteruan dengan Allah.
Kalau kita lihat di Amsal 16 ayat ke-18, saudara yang kasih oleh Tuhan, Amsal 16 ayat yang ke-18 menjelaskan bagaimana suatu kesombongan, apa sebab akibat dari kesombongan. Amsal 16 ayat yang ke-18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini adalah suatu pesan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita, bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kita lihat secara nyata firman Tuhan menjelaskan bagaimana bangsa Edom akhirnya jatuh. Akhirnya Tuhan melawan bangsa Edom, menghancurkan semua apa yang dimiliki bangsa Edom. Nah, ini adalah suatu bagaimana mentalitas kita, bagaimana sikap hati kita sebagai orang yang mengenal Tuhan. Kita perlu memiliki hati yang rendah hati, memiliki hati yang tidak congkak. Ketika Tuhan sudah bawa kita sampai detik ini, kita sudah menikmati hasilnya. Kita bahkan melihat bahwa pekerjaan Tuhan nyata. Kita memiliki suatu kategori yang di atas. Kita bisa menghidupi semua. Sehingga kita sombong. Dan firman Tuhan mengingatkan bahwa jangan kita sombong. Justru malahan kita harus sadar bahwa kita ada sampai saat ini. Kita ada di posisi yang mungkin sukses saat ini. Posisi yang bisa dibilang aman-aman saja ini adalah semua karena berkat kemurahan Tuhan. Semua karena apa yang Tuhan telah perbuat. Sehingga respon hati kita adalah memiliki respon yang rendah hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa ketika kita rendah hati di posisi kita sekarang, Tuhan sudah angkat tinggi, kita rendah hati, di situ akan ada yang namanya berkat-berkat Tuhan semakin meningkat. Berkat-berkat Tuhan akan semakin bertambah dan bertambah. Berkat Tuhan akan selalu ditambahkan kepada setiap orang yang rendah hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita ingat bahwa semua atas kehendak Tuhan, semua atas kemurahan Tuhan. Amin, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita punya hati yang rendah hati. Kita punya hati yang sadar diri bahwa Tuhan yang mengangkat sampai detik ini. Dan kita tidak memiliki hati yang congkak. Kita punya pengenalan akan Tuhan yang baik. Sehingga apa? Sehingga kesombongan dalam hati kita, kecongkakan dalam hati kita, keangkuhan dalam diri kita, itu semua kita bisa batasi. Semua kita bisa kendalikan. Karena kita apa? Kita punya pengenalan akan Tuhan. Kita punya jam-jam waktu dengan Tuhan. Doa dengan Tuhan. Sehingga Roh Kudus itulah yang memampukan kita, yang menolong setiap kita untuk kita menguasai diri kita dari yang namanya kecongkakan. Yang kedua adalah apa yang ditabur itulah yang akan dituai. Kitab Obadja ini menjelaskan bagaimana apa yang ditabur itulah yang akan dituai. Coba kita lihat di dalam Obadja, kita kembali lagi di Obadja 1 ayat yang ke-15. Obadja 1 ayat yang ke-15, demikianlah firman Tuhan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sini adalah menjelaskan bagaimana suatu yang kita tabur itulah yang kita tuai. Kita menabur suatu kejahatan, kita akan menuai suatu kejahatan. Kita menabur suatu kecongkakan, kita akan juga menerima apa yang kita akan menuai apa yang dibuahkan oleh kecongkakan tersebut, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai 9, Galatia 6 ayat 7 sampai 9, di sana firman Tuhan menjelaskan dengan sangat. Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Di sini adalah bagaimana suatu hukum tabur tuai.
Apa yang kita lakukan itulah yang akan kita tuai nantinya. Seperti bangsa Edom menuai kejahatan, maka yang dituai, menabur kejahatan, maka yang dituai adalah malapetaka, kehancuran bangsa Edom itu. Di sini kita harus, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita taburlah hal yang baik, taburlah hal yang baik, tidak jemu-jemu berbuat baik, maka kebaikan tersebut akan datang kembali dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan sangat mencintai orang yang menabur dengan kebaikan, bukan menabur tentang kecongkakan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita baca ayat yang terakhir di dalam Obadja 1 ayat yang ke-21. Obadja 1 ayat yang ke-21. Penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Di sini bagaimana bentuk suatu pembelaan Tuhan terhadap umat Allah. Pembelaan Tuhan terhadap umat Allah. Untuk apa? Untuk mereka di dalam kendalinya Tuhan. Supaya apa? Supaya seteru Allah tidak bisa menggoyahkan iman umat Allah. Karena ada pembelaan Tuhan di dalam setiap umat Allah yang rendah hati, yang berbaik hati dan tidak memiliki hati yang congkak. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ingatlah Tuhan menentang kecongkakan. Dan ingatlah apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Semua akan ada waktunya bahwa Tuhan akan bertindak. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita agar hidup kita dipimpin dari iman sampai dengan iman, dituntun dari jalan kebenaran sampai dengan kebenaran. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, Allah beserta kita. Kami